Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman, semuslim. Alhamdulillah, kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, kita menjadi orang-orang muslim yang dengan itu kita banyak sekali mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya. Baru saja kita sampai kepada dari bangun tidur sampai sholat subuh, sampai sholat fajar, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali keutamaan. Kita akan urutkan keutamaan-keutamaan seseorang jika dia sholat subuh berjamaah. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah, keutamaannya dia akan terlepas dari ikatan-ikatan syaitan, sehingga dia pada pagi harinya ketika menjalani harinya dengan jiwa yang baik, dalam keadaan jiwa yang baik, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, dan tidak mudah putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin makanaha 'alayka laylun tawil fa in istayqadha fa dzakara in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Artinya, sesungguhnya setan, inna syaitan ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum, mengikat di tengkuk, ya. Idza huwa nama salasa uqadin, di setiap kalian setan itu mengikat 3 ikatan di tengkuk, ya, di belakang kepala sini, ketika kepada setiap orang ketika sedang tidur, siapapun itu. Yadribu kulla uqdatin makanaha 'alaika laylun tawil, di setiap ikatannya syaitan memberikan sebuah bisikan. Apa bisikannya? Wahai fulan, malam masih panjang, tidur lagi saja. Makanya sering, ya kan, orang yang sudah bangun tapi ketika bangun berpikiran, oh, sholat subuh masih lama nih, tidur lagi aja. Ya, akhirnya tidur lagi. Fa in istayqadha, jika dia bangun, fadzakarallah, kemudian dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, maka itu akan menjadikan dia inhalat uqdah, maka terlepas satu ikatan jika dia bangun kemudian berzikir. Fa in tawaddaa, jika kemudian dia berwudu, maka terlepas lagi satu ikatan, tinggal satu ikatan. Fa in shalla, jika kemudian dia salat subuh, ya, maka terlepas seluruh ikatannya, inhalat uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan semangat pada pagi harinya dengan berjiwa baik, ya, tidak mudah marah. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan, kalau dia tidak bangun, maka kalau dia bangun subuhnya terlambat, maka pada pagi harinya atau pada hari itu dia akan dalam keadaan jiwa yang buruk, gampang putus asa, gampang marah, dan sebagainya. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang sholat subuh, ya, ketika dia berjalan dari rumahnya sampai masjid, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla subha basyiril masya'i fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Maksudnya pada waktu subuh, karena dulu nggak ada lampu, makanya gelap. Dan sekarang pun gelap kalau nggak ada lampu. Ilal masajidi, menuju masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Orang yang
berjalan di kegelapan malam dalam waktu subuh menuju masjid. Dan perlu diketahui bahwa cahaya yang sempurna, cahaya pada hari kiamat ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk jalan di atas sirat, yang sirat tersebut gelap, tipis, lebih tipis daripada rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan. Di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait yang diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Sifat-sifat tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya, maka sangat dibutuhkan cahaya. Nah, orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian ketika dia masuk masjid, ini keutamaan yang ketiga, ketika dia masuk masjid, dia tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Dia niatkan sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka itu sudah mencukupi. Karenanya Rasulullah SAW bersabda kepada bagi orang-orang yang sholat sunnah sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau ada orang punya mobil Pajero atau HP yang bagus, dia udah mendapatkan yang lebih dari itu. Dia udah mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, ketika dia menunggu dalam waktu antara azan dan qomat, dia duduk berdoa, maka dia mendapatkan keutamaan yaitu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Ya, tidak tertolak. Kemudian yang kelima keutamaannya ketika dia sholat subuh berjamaah. Apa keutamaan sholat subuh berjamaah? Rasulullah SAW bersabda, Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama shalla nisful lail, setengah. Wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman penuh. Nah, sholat setengah malam saja itu sulit sekali. Ya, apalagi sholat semalaman penuh. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari. Ya, itulah keutamaan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah, ya, apabila dia setelah sholat subuh, kemudian dia berzikir duduk sampai waktu syuruk, ya, kira-kira matahari sudah muncul atau 90 menit setelah sholat subuh. Ya. Dia duduk berzikir, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, Man sholat subha fi jama'ah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams summa yusalli rak'ataini faka'annama ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, maka itulah, ya, saudara-saudara sekalian, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah keutamaan-keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang ikhwan atau yang laki-laki. Ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.